pagi semua. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih ciri-ciri rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sebelum sampai ke sana, mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari apa sajakah yang bisa kita lihat penerapan daripada rangkaian seri dan paralel. Baik, di sini kamu bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita jumpai itu adalah lampu jalan raya. Ya, yang lampu kuning, rambu-rambu lalu lintas, dan salah satu contoh yang bisa kita jumpai di rumah kita itu adalah lampu kelap-kelip yang ada di pohon Natal. Nah, jadi untuk rangkaiannya ini dibuat adalah rangkaian secara paralel. Kenapa? Supaya ketika lampunya ini putus, tidak menyala, lampu lainnya masih berfungsi seperti itu. Oke, untuk rangkaian seri bisa dikatakan rangkaian tidak berjabang karena arus yang mengalir dalam penghantar itu adalah satu jalur, atau bisa dikatakan rangkaian satu jalur untuk rangkaian seri. Sekarang kita lihat untuk 3 baterai dengan nilai 1 baterai itu 1,5 volt, berarti kalau 3 baterai adalah 4,5 volt. Kita perhatikan nyala lampunya. Ini agak lampunya menyala tapi hanya dalam kondisi terang. Selanjutnya apabila ditambahkan 1 baterai lagi, kita tambahkan 1 baterai lagi, ya, warna lampu yang dihasilkan bertambah terang. Itu menunjukkan bahwa kondisi terang atau redupnya lampu itu bisa dipengaruhi karena penambahan daripada potensial yang berasal daripada baterai. Nah, sekarang kita di sini akan menciri-cirikan rangkaian seri itu seperti apa sih? Nah, untuk rangkaian seri yaitu kalau seandainya salah satu lampu saya putus, katakan ini lampu 1, ini lampu 2, dan ini lampu 3. Salah satu lampu saya putus dengan membuka kepala daripada bola lampu, saya angkat dari sarangnya. Silakan diperhatikan kondisinya mati. Selanjutnya bola lampunya kita pasang kembali, menghubungkan arus. Kita lihat kondisi menyala. Ya, untuk lampu 2 kita buka kembali dengan cara yang sama. Kepalanya kita buka, lihat kondisi lampu 1 dan 3 ternyata ikut mati, tidak ada arus yang mengalir. Ini saya hubungkan kembali dengan cara memasukkan kepala bola lampu ke dalam sarang. Dan selanjutnya yang ketiga saya putus, lihat kondisi lampu 1, 2. Ya, saya hubungkan kembali, ternyata bola lampu yang ketiga tiga-tiganya menyala. Artinya ketika rangkaian seri dihubungkan dengan sumber tegangan yang berasal dari baterai, ya, ciri yang pertama itu adalah jika lampu 1 diputus, lampu yang lain padam. Lampu 2 diputus, lampu yang lain padam, dan seperti itu selanjutnya. Itu menandakan bahwa di dalam rangkaian seri arus di setiap lampu itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tegangan setiap lampu untuk rangkaian seri itu adalah berbeda. Mengapa? Ya, tadi kita sudah lihat ketika dihubungkan dengan sumber tegangan 4 baterai dikali 1,5 volt itu adalah 6 volt, nyala lampunya terang sekali. Kalau misalkan kita kurangi sumber baterainya, 3 baterai dengan tegangan 4,5 volt, warna cahaya yang dihasilkan itu adalah semakin gelap dari warna yang pertama. Ya, warna yang dihasilkan, warna terang maupun redup, terang sekali maupun redup, itu menunjukkan bahwa tegangan yang dihasilkan pada rangkaian seri itu adalah berbeda, seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian bercabang. Kalau kita perhatikan, ini penghantar. Mengapa dia dikatakan bercabang? Arus yang mengalir dari penghantar, katakan di kabel merah, dibagi ke tiap lampu. Ini cabangnya kemarin lampu 1, cabang yang kedua itu adalah lampu 2, cabang ketiga adalah lampu 3. Ya, untuk 3 baterai itu 4,5 volt, bisa kita lihat warna lampu yang dihasilkan itu sama di setiap cabang. Lampu 1 untuk cabang 1 itu lampu 1 sama dengan lampu 2 untuk cabang 2 dan juga lampu 3 untuk cabang 3. Selanjutnya kita beri penambahan daripada baterai. Ya. Setelah penambahan dari baterai, ternyata warna lampu yang dihasilkan itu adalah sama di setiap titik percabangan. Baik itu untuk lampu 1 cabang 1, lampu 2 untuk cabang 2, lampu 3 dan untuk cabang 3. Nah, sekarang kondisinya sama dengan rangkaian seri. Yaitu yang pertama, kita putus lampu 1, kita perhatikan untuk lampu berikutnya. Ternyata lampu 2 dan lampu 3 menyala dengan kondisi lampunya semakin terang dari awal sewaktu lampu 1 dihubungkan. Oke, selanjutnya kamu perhatikan untuk lampu 2. Lampu 2 saya putus, lihat kondisi lampunya ketika saya putus. Warna lampunya semakin terang. Begitu juga untuk cabang yang ketiga. Ini saya hubungkan. Lampu yang lain menyala. Lampu 3 untuk cabang yang ketiga saya putus. Perhatikan lampu yang lain. Seperti itu. Ini saya hubungkan. Menyala. Sudah? Ya. Untuk rangkaian paralel bisa kita sebutkan ciri-ciri yang pertama, yaitu rangkaian paralel yang pertama adalah rangkaian bisa disebut dengan rangkaian bercabang. Yang kedua, untuk arus di setiap titik percabangan itu tidak sama. Itu terbukti ketika lampu 1 diputus, lampu yang lain menyala. Begitu juga lampu 2 ketika diputus, lampu lain menyala. Seperti itu selanjutnya kondisinya. Jadi untuk rangkaian paralel, arus yang mengalir di tiap titik percabangan itu adalah berbeda. Karena ketika ini putus, arus akan dibagi ke lampu 2 dan lampu 3. Itu bisa kita lihat dari warna terang yang dihasilkan oleh lampu 2 dan lampu 3. Itu ciri yang kedua, arusnya dibagi. Ciri yang ketiga adalah potensialnya sama. Mengapa saya katakan potensialnya sama? Ini bisa kita lihat dari warna lampu yang dihasilkan sama di setiap titik percabangan. Di lampu 1 warna yang dihasilkan, di lampu 2 dan di lampu 3 itu sama. Begitu juga dengan kalau misalnya saya putus. Tidak ada perbedaan warna lampu 1 dan lampu 2 dan lampu 3. Artinya potensialnya ini di sini sama. Kalau seandainya saya hubungkan lampu 1, saya putus lampu 2, warna yang dihasilkan lampu 1 dan lampu 3 juga sama. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika ini saya hubungkan kembali, warna lampunya sama, kondisinya saya hubungkan kembali, warna lampu di lampu 1 dan lampu 2 sama. Itu menunjukkan bahwa potensial untuk lampu 1 dan lampu 2 sama. Dengan kata lain, potensial di setiap titik percabangan ini lampu 1 dan lampu 2
sama itu bisa kita lihat dari kondisi lampunya yang menyala sama. Demikianlah ciri-ciri daripada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.